Nah, para sahabat itu tidak senang ketika mendapati yang semacam itu. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tuh, tanya dia dulu kenapa dia melakukan itu. Lihat, Rasul itu ketika menghakimi, Rasul selalu nanya dulu. Dia langsung dihakimi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Oh, kenapa dia melakukan itu? Harusnya begini, begitu. Enggak. Rasulullah kemudian nanya, ya Rasulullah, ada imam yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah selalu membaca Al-Ikhlas dulu. Nabi, Masya Allah ya, indahnya Nabi berkata apa? Saluhu, tanya dulu dia. Kenapa dia melakukan itu? Itu loh yang namanya perkara di dalam memvonis itu gitu. Harus tanya dulu. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan akhwat yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah bagikan dan Allah tetapkan kepada kita selaku hambanya, dan semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepadanya, karena bersyukur itu mengikat kenikmatan supaya mampu mendapatkan kenikmatan berikutnya di akhirat. Jangan pernah membayangkan kita akan mendapatkan kenikmatan yang kedua di akhirat kalau kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya cara untuk mengikat kenikmatan yaitu adalah dengan memperbanyak syukur kita atas semua kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya yang paling penting di dalam kita bersyukur yaitu adalah bagaimana kita beribadah kepadanya dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya syukur itu bukan ucapan lisan, tetapi lebih pada hakikatnya sesungguhnya syukur itu ucapan hati, adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Semoga majelis ilmu yang kita selenggarakan menjadi wasilah bagi yang menyampaikan untuk bersyukur, dan menjadi wasilah bagi yang mendengarkan untuk bersyukur atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada hari-hari yang kita miliki dalam hidup. Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tafsir. Kita telah membahas tafsir ini sampai pada pembahasan apa? Surat Al-Ikhlas. Mukadimahnya sudah atau belum? Baru masuk kali ini ya. Maka kita kemudian akan membuka surat yang penuh dengan keutamaan, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang memiliki 4 ayat, tetapi walaupun memiliki 4 ayat, tetapi keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan mampu mengalahkan keutamaan-keutamaan surat yang lebih banyak ayatnya. Misal surat Al-Hijr, surat Yusuf, dan surat yang lainnya. Karena surat Al-Ikhlas betul-betul dia memiliki keutamaan yang tidak mampu dibandingkan pada surat-surat yang lainnya. Maka sebelum kita mempelajari tentang surat Al-Ikhlas, kita harus paham kenapa kok dinamakan dengan surat Al-Ikhlas itu. Karena pada dasarnya surat ini menyampaikan kepada kita tentang tata cara beribadah kepada Allah dengan murni dan tidak menjadikan tandingan untuk Allah. Makanya ayat ini berisi tentang pokok akidah dan tidak berisi tentang fikih, tidak berisi tentang masalah hukum muamalah, tetapi berisi tentang tauhid, bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah ketika Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Makanya kemudian dinamakan surat Al-Ikhlas, karena kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena saya membaca ya beberapa tulisan, bahwasanya ada tulisan kayak begini, Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas ya. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Jadi walaupun namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada ayatnya yang menceritakan Al-Ikhlas. Salah, bukan itu ya. Jadi yang dinamakan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi tentang pokok akidah, tentang pokok tauhid, di mana di antara pokok tauhid itu memurnikan ibadah kita kepada Allah. Makanya disebut dengan Al-Ikhlas ketika Allah menjelaskan tentang zat-Nya, di mana Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh siapapun. Makanya kemudian disebut dengan surat Al-Ikhlas. Maka kemudian kita pelajari. Sebelum kita mempelajari tentang keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, maka kita harus paham bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mempunyai sebab turunnya surat ini. Disebut dengan apa? Asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya hadis disebut dengan asbabul wurud. Kalau kemudian hadis, asbabul wurud. Kalau kemudian ayat disebut dengan asbabun nuzul. Maka sesungguhnya tidak semua ayat dan tidak semua surat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Hanya beberapa ayat-ayat saja dan beberapa surat-surat khusus yang memiliki asbabun nuzul. Salah satu surat yang memiliki asbabun nuzul yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Apa itu asbabun nuzul yang terdapat pada surat ini?
Disampaikan dalam satu riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad dari satu riwayat Ubay bin Ka'ab, maka sesungguhnya orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Yaitu adalah mereka mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Berikan nasab kepada kami tentang Tuhan, tentang Rabb yang kamu sembah. Jadi mereka mencoba untuk meruntuhkan keyakinan, yaitu adalah orang-orang para sahabat, ketika mereka mendapati celah bahwasanya Rabb yang disembah oleh Muhammad dan disembah oleh para sahabat saat itu adalah Rabb yang tidak punya asal usul. Sebagaimana kita harus paham ya, kulturnya agama yang batil selalu mereka menganggap bahwasanya Allah itu memiliki keturunan dan diperanakan. Itu kulturnya agama batil. Makanya kita lihat bukan hanya Nasara yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak yang bernama Isa, tetapi Yahudi pun kemudian mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya anak namanya siapa? Uzair. Ya, jadi orang Yahudi pun mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya keturunan. Keturunan itu yang bernama Uzair menurut orang Yahudi. Bahkan kemudian orang musyrikun pun meyakini bahwasanya Allah itu memiliki keturunan. Makanya mereka sebut dengan siapa itu? Malaikat itu anak putri dan putri-putrinya Allah, itu menurut orang-orang musyrikun. Di situ kita paham seluruh agama yang batil selalu menempatkan Allah itu memiliki keturunan dan Allah itu diperanakan. Itu agama-agama yang batil. Makanya Islam itu berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasara, berbeda dengan musyrikun. Bahwasanya Islam berkeyakinan ketika beriman sama Allah, beribadah kepadanya, kita hanya beribadah kepada Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, membebaskan semua peribadatan yang batil yang ditujukan kepada selain Allah. Itulah Islam. Ya, jadi kalau ibu pengen ngelihat apa sih mata rantai dan benang merahnya antara agama satu dengan agama yang lain, mata rantai dan benang merah antara agama yang batil satu dengan agama batil yang kedua dan yang ketiga, yaitu adalah mereka meyakini bahwasanya selalu Allah itu dinisbatkan kepada keturunan dan putra ataupun putri dalam agama-agama batil yang ada di atas muka bumi ini. Ya, makanya orang musyrikun itu menganggap malaikat itu putri-putrinya Allah. Ibu lihat semua agama batil itu selalu gitu. Semua agama batil itu selalu gitu. Sampai kita ngelihat sampai Buddha, Konghucu, semuanya mereka meyakini bahwasanya di antara keyakinan batil mereka bahwasanya mereka itu menganggap Allah itu punya keturunan. Allah di dalam Islam, kebenaran ini kemudian ditetapkan membebaskan semua keyakinan batil dan menempatkan Allah bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya, di mana zat ini tidak ada tandingan baginya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan itu ditunjukkan di dalam surat Al-Ikhlas yang nanti kita akan pelajari. Ya, makanya kemudian akhirnya mereka mendapati celah dan mereka bertanya kepada Nabi, tetapi pertanyaan yang mereka sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, di mana mereka berkata, "Unsub lana rabbaka," kasih dong kami nasab atas Rabbmu. Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk mengetahui jawaban, karena pertanyaan itu banyak motivasinya dan tendensinya. Ada orang yang bertanya untuk membebaskan kebodohan pada diri penanya. Ada orang yang bertanya untuk membenturkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Ada yang bertanya untuk mengingkari perbuatan sesuatu lalu dia pura-pura bertanya. Ada orang yang bertanya untuk menyindir orang yang ditanya. Ya, makanya kemudian kita harus paham. Makanya tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya, kalau kita sudah ngerti ilmunya. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya itu tidak membawa kebaikan. Ada fulan yang bertanya, sebenarnya dia sudah ngerti, tapi kenapa dia bertanya lagi? Karena dia ingin membenturkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Makanya kalau kita mendapati satu pertanyaan, lihat dulu. Walaupun kita tidak boleh suudzon, tapi lihat kemana arahnya pertanyaan itu. Ya, karena ada orang yang terkadang bertanya hanya untuk ngetes. Kamu itu di mana? Dites dengan pertanyaan. Makanya berdosa betul orang yang memiliki pertanyaan ketika tidak mampu mengikhlaskan pertanyaan dia betul-betul untuk membebaskan kebodohan. Karena memang pertanyaan kalau diletakkan pada posisi yang benar, pertanyaan itu menjadi ilmu bagi kehidupan orang yang bertanya. Makanya kita memahami kan salah satu metode memahamkan ilmu itu dengan metode bertanya. Makanya Allah suruh malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi dalam bentuk seorang laki-laki. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Padahal kemudian yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya.
Jadi kalau kita ingin memberikan ilmu, kadang-kadang dalam satu majelis, kita sungkan untuk ngomong langsung kepada orang yang kita ingin berikan nasihat. Maka boleh kita menggunakan metode bertanya, Ustadz gimana hukumnya ini? Untuk menyampaikan pertanyaan itu kepada saudara yang kita cintai tanpa menyinggung perasaan dia. Itu betul, kalau diletakkan pada niat yang benar. Tapi banyak sekali pertanyaan yang terkadang diajukan oleh seorang penanya bukan karena membebaskan kebutuhan, bukan karena ingin mengajarkan maklumat dan kebenaran, tapi ada orang yang bertanya dengan satu sikap atau satu tujuan yang buruk yang dia miliki ketika bertanya. Makanya saya sekali lagi katakan, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya, jadi kemudian terutama pertanyaan tentang Allah itu pertanyaan tidak usah dijawab itu. Karena tidak semua hal di dalam kehidupan kita harus ngerti. Contoh, mana yang lebih dulu daripada ayam ataupun telur? Tidak usah dijawab. Ngapain dijawab? Itu tidak penting itu. Ataupun pertanyaan yang terkadang sifatnya memang tidak usah dijelaskan hari ini. Ya sudah, tidak usah dijelaskan hari ini kalau sifatnya membawa kekeruhan. Contoh, bertanya tentang bagaimana status orang tuanya Rasulullah SAW. Dan tentunya kita harus paham bahwasanya di situ ada khilaf, ada perbedaan para ulama. Tapi kalau kemudian ditanyakan, ada orang yang mencoba bertanya itu supaya membenturkan satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Di balik pertanyaan itu ada penumpang gelap yang ingin membenturkan muslim dengan muslim yang lainnya. Banyak orang yang hari ini ibu menjadi penumpang gelap dia dalam setiap masalah, dalam setiap isu yang keluar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kaum muslimin apabila mereka bersatu padu berada pada saf yang sama, sesungguhnya mereka tahu yang paling dirugikan adalah orang kafir dan orang-orang musyrikun. Makanya mereka berusaha betul untuk kemudian membentur-benturkan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Makanya orang yang terhindar dari fitnah adalah orang yang mereka tidak suka bermusuhan di hadapan orang yang beriman. Ya, makanya Masya Allah di situ kita paham ada orang yang bertanya semacam itu hanya untuk membenturkan masalah. Maka sesungguhnya orang semacam itu semoga diberikan hidayah, dan sifatnya kalau dia hanya untuk mengadu domba, namimah itu merupakan salah satu perkara yang menyebabkan azab kubur dan termasuk dosa besar kelak di hadapan Allah ketika ditimbang dalam mahsyarnya. Jadi kalau bertanya, pastikan bertanyanya itu kemudian betul-betul karena ingin untuk membebaskan kebutuhan. Sama ketika ibu bertanya, ini saya sebutkan pertanyaannya karena ada akhlak dalam bertanya. Sama kalau kita bertanya, kalau kemudian kita telah mendapati satu jawaban dari ustadz yang lainnya, tidak usah kita benturkan. Kenapa? Karena terkadang ada satu ilmu yang diketahui oleh seorang fulan, tetapi belum diketahui oleh fulan. Atau satu ilmu difahami oleh fulan ini, difahami oleh fulan lain, itu beda. Dan kita sebagai thalib, ambil saja. Kalau memang kita bingung, ambil saja tanpa kita membenturkan. Karena terkadang ada orang yang menyampaikan pertanyaan. Setelah dijawab, lalu kemudian si penanya ngomong, kata ustadz ini kok nggak gitu ustadz? Alhamdulillah saya belum pernah sih kayak gitu, tapi saya bisa merasakan perihnya orang yang ditanya kayak gitu. Ataupun kemudian dia setelah ngomong mungkin tidak bertanya atau nggak ngomong langsung di majelis, kemudian di luar dia ngomong, ustadz ini ngomongnya gini, ustadz ini ngomongnya gini. Kemudian apa? Mencoba untuk menanamkan kebencian dari pertanyaan yang dia sampaikan. Tidak boleh itu ibu. Jangan kemudian menjadi thalibul ilmi yang sifatnya itu namam. Apa itu? Pencari ilmu tapi sifatnya adalah pengadu domba. Lausa katal jahil aminat al fitnah. Kalau orang yang bodoh tidak banyak bicara, maka fitnah itu tidak akan menjadi besar. Tapi fitnah itu jadi gede. Kenapa? Karena banyak orang yang bodoh banyak ikut bicara. Ya, makanya lihat kan hari ini, Masya Allah, kalau lihat di sosial media, ngaji setahun 2 tahun sudah banyak komentar kemana-mana. Bedain khilaf di antara para ulama, khilaf pendapat yang rojih marjo aja belum paham, tapi ngomongnya sudah sebagaimana orang yang sekolah di fakultas syariah puluhan tahun. Kalau ditanya, sudah berapa surat saya dihafalkan sampai sibuk dengan ngomongin orang? 3 surat yang terakhir. Tidak usah gitu. Lausa katal jahil. Kalau kemudian orang yang bodoh diam saja, maka kemudian fitnah tidak akan besar. Tapi fitnah itu jadi besar itu apa? Komentar-komentar terus. Dan kok sempat-sempatnya menikmati komentar itu ya buat apa? Ya, makanya kalau kemudian kita sibukkan dengan perkataan manusia, sibukkan dengan perkataan Allah, tenang hati kita. Ya, kalau ibu akan menyibukkan dengan perkataan Allah itu ibu akan bingung, bukan sedih. Kenapa? Kenapa dari dulu hafalan suratnya nggak nambah-nambah? Itu. Kalau kita sibuk dengan perkataan manusia, baru kita sedih. Kenapa fulan ngomong gini, kenapa fulan ngomong gitu? Alah ibu, sempat-sempatnya sih kita ngomongin omongan orang. Sibukkan dengan kalamullah. Orang yang menyibukkan dengan kalamun nas, maka dia tidak akan sibuk dengan kalamullah. Tapi orang yang sudah sibuk dengan kalamullah, maka dia akan dihindarkan dari kalamun nas, perkataan manusia yang tidak membawa faedah. Ya.
Jadi disitulah kita paham. Jadi kalau bertanya, tanya sama diri kita. Kita bertanya, pengen tahu maklumatnya, atau bertanya, tetapi terkadang kita punya sifat yang lain. Atau orang yang bertanya, tetapi lebih sombong daripada orang yang ditanya. Itu tidak menunjukkan akhlak yang baik. Dia bertanya, sebenarnya dia udah mempersiapkan jawaban banyak. Kemudian dia tanya, ya Ustadz, gimana hukumnya begini? Jelaskan Ustadz, bla 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 bla. Tapi kalau menurut kitab ini begini, kalau kitab itu begitulah. Sudah tahu ya sudah, tidak usah nanya. Ilmu tidak akan pernah nempel pada orang yang memiliki kesombongan. Tidak akan pernah nempel. Jadilah kita orang yang tawadhu ketika mencari ilmu, karena sesungguhnya proses pencari ilmu akhlaknya itu harus tawadhu. Allahu a'lam. Maka kemudian kita kembali kepadanya. Maka di situ kita mendapati orang-orang musyrikun itu memanfaatkan celah. Maka orang musyrikun mendapati bahwasanya Rabbnya Muhammad adalah Rabb yang tidak memiliki nasab. Tidak sebagaimana mereka melihat nasab Tuhannya Nasara, dan sebagaimana mereka melihat Rabb atau nasabnya Tuhannya, atau melihat nasabnya Tuhannya Yahudi. Dan mereka mendapati, loh ini kok beda. Padahal kemudian Nasara memiliki nasab Tuhannya, yaitu Isa menjadi putranya Allah, Uzair menjadi putranya Allah. Ini Muhammad kok beda sendiri. Karena orang musyrikin ngerti loh ya, sesungguhnya agama yang paling mirip dengan Islam adalah Nasara dan Yahudi. Karena apa? Disebut dengan agama samawi, ahlul kitab. Maka kemudian mereka ketika mendapati celah, mereka bertanya untuk melemahkan keyakinan para sahabat. Maka mereka mengatakan apa? Unsub lana rabbaka. Hei Muhammad, kasih kami itu kemudian nasab Rabbmu itu apa sih? Maka kemudian akhirnya mereka bertanya itu. Lalu kemudian Allah yang menjawab. Allah yang kemudian turunkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang menjawab dan kemudian membungkam apa yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikun, sampai kemudian mereka tidak bisa berkata-kata kembali setelah Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Ya, disitulah kita mengerti Nabi dibantu betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua tudingan yang diarahkan kepada Nabi, maka sebagian dari tudingan itu dijawab langsung oleh Allah dengan Allah menurunkan ayat-ayat tertentu untuk mengkuatkan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu. Makanya kita lihat nanti surat Al-Kautsar juga sama, ibu. Ibu tahu kan surat Al-Kautsar? Tahu, insya Allah. Hafal? Insya Allah. Ya. Surat Al-Kautsar yang kemudian di akhir ayatnya apa? Abtar. Inna syani'aka, Masya Allah ya hafal ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ibu tahu nggak yang namanya abtar itu apa? Kalau kita membaca di dalam terjemahnya, abtar itu orang yang terputus barokahnya, kebaikannya, kalau kita membaca tafsirnya. Tapi maknanya abtar itu apa? Maknanya abtar itu, ibu, adalah seorang laki-laki yang tidak punya keturunan laki-laki. Itu namanya abtar. Itu positif atau negatif? Negatif banget. Karena bagi orang Arab itu aib apabila kemudian seseorang itu tidak punya keturunan laki-laki. Itu aib. Itu aib banget. Maka kemudian di situ kita kemudian mendapati Muhammad itu abtar. Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Kenapa? Setiap anak laki-lakinya Rasulullah SAW sebelum balik meninggal. Siapa itu putra-putranya Nabi? Ibrahim dengan Qasim. Makanya Nabi disebut Abul Qasim dan Abu Ibrahim. Ya, maka kemudian ketika mereka mengatakan, hei abtar, laki-laki Arab nah punya anak laki-laki, maka Allah yang turunkan itu kemudian surat Al-Kautsar untuk memberikan kekuatan kepada Nabi. Itulah Nabi. Jadi dakwah itu berat, Ustaz, berat. Makanya sampai Nabi pun diteguhkan omongannya dan diteguhkan sikapnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ngerti tentang beratnya dakwah, Allah sampai mengatakan inna sanulqi alaika qawlan tsaqila dalam surat Al-Muzammil. Kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat, Muhammad. Apa itu? Dakwah. Itu berat. Berat banget. Makanya sampai Allah saja meneguhkan berkali-kali tentang posisi dan sikapnya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena beratnya tantangan yang dirasakan oleh Nabi, sampai Allah yang membantu untuk kemudian menjawab segala tuduhan yang diarahkan kepada Nabi. Itu dakwah. Makanya maklumi kalau kemudian orang-orang yang menyampaikan dakwah terkadang mereka terpeleset karena beratnya beban yang mereka harus bawa ketika menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian kita pelajari di sini, ya. Jadi kita pelajari di sini, ya. Maka kemudian di sini dikatakan surat Al-Ikhlas itu unsub lana rabbaka.
yaitu adalah berikan nasab kepada Rabbmu. Maka kemudian Allah sampaikan dan Allah turunkan surat, yaitu adalah surat Al-Ikhlas untuk menjawab tuduhan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapati bahwasanya mereka ingin menuduh Allah itu punya keturunan. Makanya kita harus pahami, Bu, termasuk di antara perkara yang paling menyakitkan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika menetapkan Allah itu punya keturunan. Nah, sebelum kita bahas, di antara tuduhan yang menyakitkan kepada Allah itu, yaitu adalah ketika tuduhan makhluk mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki keturunan. Itu termasuk tuduhan yang menyakitkan, betul. Makanya sampai kemudian kita mendapati, sampai Allah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya, dibuka surat Maryam. Dibuka surat Maryam ayat yang ke-90 sampai 91. 90 sampai 91. Sudah? Dibuka, dibaca. Baca. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung tutup karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Teruskan 92. Dan tidak mungkin, langsung 92. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Ya. Inilah dalil yang mengatakan di antara perkara yang berat yang dilakukan manusia kepada Allah itu apa? Mengatakan bahwasanya Allah itu punya turunan, punya anak. Makanya sampai-sampai Allah menyampaikan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an ta'u lirrahmani walada. Maka sesungguhnya langit hampir pecah, bumi hampir kemudian retak, gunung hampir roboh ketika kemudian mengatakan bahwasanya Allah yang Rahman itu punya keturunan. Jadi tidak main-main itu, tidak main-main Ibu. Makanya kenapa kita harus tegas? Karena surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita sebuah sikap yang tegas pula. Kenapa kita tidak boleh mengatakan Natal kepada siapapun, walaupun mereka itu saudara dan kerabat kita? Karena sesungguhnya ucapan mengatakan Allah itu punya anak merupakan ucapan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pakai logika macam-macam deh. Sudahlah ayat ini dikatakan, loh lihat, hampir langit itu pecah ketika mengatakan bahwasanya Allah itu punya keturunan. Lalu relakah kita mengucapkan selamat kepada orang yang telah menyakiti, yang mana ucapannya itu bisa memecahkan langit? Tidak mungkinlah kita. Ya. Makanya kemudian disinilah faham kitabullah itu akan menjadi penerang dalam kehidupan itu jelas. Semuanya kalau dikembalikan kepada kitabullah itu jelas. Jangan dikembalikan kepada perkataan orang. Ya, jadi di situ kita paham tidak ada perkara yang paling menyakitkan kecuali adalah salah satunya sampai seorang manusia mengatakan bahwasanya Allah itu punya keturunan. Padahal Allah tidak mengatakan dirinya punya keturunan. Ayat ini Ibu menjadikan kita tidak bisa ditawar. Kalau kita ditanya hukumnya mengucapkan Natal haram, tidak ada pengurangan sedikit pun dalam masalah itu. Kalau ada ulama yang mengatakan, ulama siapa itu? Bukan ulama kali ustadz biasa yang kemudian dia ini. Tidak ada itu ulama yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, itu tidak ada. Ya, dan ini ucapan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira mengatakan Allah punya Yesus, Allah punya Uzair itu kemudian menjadi perkara yang ringan di sisi Allah. Tidak pernah ringan itu ucapan itu. Dan Allah zat yang paling sabar. Tidak ada zat yang paling sabar dalam kehidupan manusia kecuali Allah. Makanya sampai Nabi menyampaikan dalam riwayat Bukhari, laisa syai'un wa laisa ahadun asbar ala adha minallah. Ya. Tidak ada zat yang paling sabar di atas muka bumi ini kecuali Allah. Karena apa? Setiap orang menuduh Allah itu kemudian punya keturunan, padahal Allah memberikan rezeki dan memberikan kesehatan kepada orang yang menuduh Allah itu punya keturunan. Makanya sabar itu apa? Betul-betul kita sabar banget kan? Ya, karena Allah juga sabar. Tapi itulah tuduhan yang paling menyakitkan. Jadi tuduhan yang paling menyakitkan kepada Allah, yang mana kalau tuduhan itu dibebankan kepada langit, gunung, dan bumi, pecah semuanya, itu adalah tuduhan ketika mengatakan Allah itu punya anak. Baru itu mengatakan. Makanya kita bisa bayangkan orang Nasara itu semacam apa nanti kelak pada waktu hari kiamat kalau dia sampai bawa, sampai mati itu. Karena itu bukan perkara yang ringan di hadapan Allah. Jadi disitulah kita memahami bahwasanya seluruh agama yang batil, benang merahnya mereka dalam agama batil mereka itu benang merahnya apa?
benang merahnya mereka bahwasanya mereka selalu mempunyai keyakinan bahwasanya Allah punya keturunan. Yaitu ada Isa, ada Uzair, ada malaikat-malaikatnya Allah yang merupakan putri-putrinya Allah, dan itulah agama batil selalu terbangun dengan perkara itu. Ya. Sekarang kita pahami, setelah kita memahami tentang asbabun nuzul, kita pahami dulu keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas itu apa. Keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas itu banyak. Salah satu surat yang kemudian menjadikan kita akan mudah dicintai oleh Allah yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita syukur surat Al-Ikhlas itu hanya 4 ayat. Karena ternyata surat ini merupakan surat yang mampu menjadi jembatan seseorang untuk dicintai oleh Allah. Allah itu surat Al-Ikhlas. Makanya disebutkan di dalam riwayat Bukhari dari Amrah binti Abdurrahman, maka dia pernah diasuh oleh istrinya Nabi Aisyah. Jadi Amrah binti Abdurrahman pernah diasuh oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan dalam satu peperangan. Maka sahabat itu menjadi imam bagi para sahabat yang lainnya di dalam sholat, dan ia selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Dibuka halaman 320. Sudah? Paragraf yang kedua sekarang. Ketika mereka kembali, maka mereka menceritakan itu kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, tanyakanlah kepadanya kenapa dia melakukan itu. Lalu orang bertanya kepadanya, maka kemudian orang itu tersebut mengatakan, sesungguhnya di dalamnya ada sifat Allah yang Maha Pengasih dan saya suka membacanya. Lalu kemudian Nabi bersabda, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Jadi keutamaan surat Al-Ikhlas yang penting untuk kita fahami, di antara karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, yaitu karakteristiknya mereka adalah mereka yang senantiasa bermulazamah, berinteraksi dengan surat Al-Ikhlas. Makanya kemudian dari Amrah binti Abdurrahman dalam riwayat Bukhari, Amrah binti Abdurrahman ini pernah diasuh oleh ibunda Aisyah. Maka Rasulullah itu kalau mengutus pasukan, maka Rasulullah tetapkan salah satu di antara sahabat itu menjadi imam sholat. Maka kemudian ketika salah satunya yang menjadi imam sholat itu selalu membaca 2 surat setelah Al-Fatihah. Ya, jadi dia itu kalau sholat membaca 2 surat setelah Al-Fatihah, dan selalu 2 surat itu yaitu yang kedua itu selalu membaca Al-Ikhlas. Jadi ditutup dengan Al-Ikhlas. Jadi misalnya membaca Al-Baqarah, kemudian ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, para sahabat itu tidak senang ketika mendapati yang semacam itu. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tuh, tanya dia dulu kenapa dia melakukan itu. Lihat, Rasul itu ketika menghakimi, Rasul selalu nanya dulu. Dia langsung dihakimi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Oh, kenapa dia melakukan itu? Harusnya begini, begitu. Enggak. Rasulullah kemudian nanya, ya Rasulullah, ada imam yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah selalu membaca Al-Ikhlas dulu. Nabi, Masya Allah ya, indahnya Nabi berkata apa? Saluhu, tanya dulu dia. Kenapa dia melakukan itu? Itu loh yang namanya perkara di dalam memvonis itu gitu. Harus tanya dulu. Ya, jangan kemudian akhirnya blang ngomong panjang lebar tanpa pernah bertanya, ini model apa sih agama kayak gini nih? Kan kayak gitu. Pemilik sunnah itu Rasul saja mengatakan apa? Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya dia dulu. Kenapa dia melakukan itu? Ketika ditanyakan kepada Nabi, baru ditanyakan kepada sahabat itu mengatakan apa? Li'anna sifatur rahman wa ana uhib an aqra'aha. Karena di dalamnya itu sifat ar-Rahman, dan saya senang sekali membaca surat ar-Rahman. Saya senang sekali membaca surat Al-Ikhlas. Baru Nabi ketika mendapati jawaban yang semacam itu, baru Nabi mengatakan, akhbiruhu bi annallaha yuhibbu. Katakan sama dia, Allah jatuh cinta kepadanya karena dia jatuh cinta kepada surat Al-Ikhlas. Ya? Ya. Jadi di situ kita kemudian mengetahui apa? Di situ kita mengetahui betul. Jadi kita mengetahui apa? Di situ kita mengetahui bahwasanya dalam kehidupan ini, di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas adalah kita apabila membacanya, baik dalam sholat-sholat kita, maka sesungguhnya sholat itu mampu menjadi surat yang kelak akan menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita. Tapi anak yakin insya Allah, walaupun saya tidak menyampaikan hadis ini, ibu-ibu sudah mengamalkan insya Allah. Ya. Walaupun saya tidak menyampaikan hadis ini. Kenapa? Sudah sama-sama tahulah kita lah insya Allah. Jadi sama-sama kita tahulah. Kenapa? Karena kemudian ternyata kita sudah ngamalin surat Al-Ikhlas. Tapi sesungguhnya
disitulah kita paham. Boleh nggak kita membaca 2 surat setelah Al-Fatihah? Boleh. Makanya kemudian boleh dalam sunnah kita Allahu Akbar. Jadi waladhdallin, amin. Kemudian membaca surat yang lainnya. Ya, bukan Al-Baqarah lah. Inna a'tayna biasanya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Boleh nggak kita melakukan itu? Boleh. Dan ini termasuk salah satu sunnah yang kemudian jarang diamalkan. Bahkan saya melihat para imam-imam sholat pun juga masih jarang yang mengamalkan, termasuk di antara sunnah ini. Padahal ini termasuk di antara keutamaan yang menjadikan kita dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita pada 2 rakaat yang pertama, boleh nggak saya menggabungkan 2 surat? Boleh, boleh banget. Dan kita menggabungkan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena kita tahu surat Al-Ikhlas berada di dalamnya sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan kita senang membaca surat itu ketika kita kemudian membacanya di dalam sholat, karena itulah yang menjadi sebab Allah akan mencintai kita. Insyaallah ibu. Syukur kita punya Rabb yang memudahkan kemudahan bagi kita kan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan yang mudah. Coba kalau surat Al-Ikhlas itu 200 ayat. Masya Allah. Tapi kemudian ternyata Allah jadikan hanya 4 ayat tok. Dan itu menjadi kemudahan Allah untuk kita supaya kita ngerti memaksimalkan jalan kita menuju kepada ridhonya Allah. Ya, jadi disitulah kita kemudian boleh untuk melakukan itu. Maka kemudian dalam hadis yang lain dalam riwayat Bukhari kita baca bahwasanya dari riwayat Bukhari tadi kan dari Amrah binti Abdurrahman, sudah selesai ya. Jadi Amrah binti Abdurrahman itu orang yang pernah diasuh oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita harus pahami. Kapan-kapan kita bahas ibunda Aisyah itu siapa yang pernah dididik ibunda Aisyah. Kemudian apa itu kita harus paham pula siapa budaknya Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Kapan-kapan kita pelajari tentang ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari kitabnya As-Shalah dari Anas. Seorang laki-laki dari kaum Ansar menjadi imam dalam salat di masjid mereka, yaitu Masjid Quba. Ya. Maka setiap kali dia membuka bacaan surat yang dibaca untuk mereka dalam surat, dia mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas hingga selesai membacanya. Kemudian dia membaca surat yang lainnya, dan ia melakukan itu pada setiap rakaat sholat. Jadi seorang laki-laki Ansar kemudian membaca surat, yaitu setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Setelah selesai dengan membaca Al-Ikhlas, kemudian dia lanjutkan membaca surat yang lainnya. Dan dia melakukan setiap rakaat. Kemudian para sahabat berkata kepadanya, engkau selalu membaca surat tersebut. Kemudian seakan-akan kamu berasa merasa cukup, sehingga kamu membaca surat yang lainnya. Maka kalau kamu mau, maka bacalah surat itu, tidak usah membaca surat yang lainnya. Ataupun baca surat yang lainnya, tidak usah membaca Al-Ikhlas. Pilih salah satu gitu loh, jangan dua-duanya. Lalu kemudian dia berkata, aku tidak bisa meninggalkan surat itu. Kalau kalian mau aku menjadi imam, maka begitulah aku melakukannya. Kalau kalian tidak mau, ya sudah, pilih imam yang lainnya. Ya. Dan kemudian mereka melihat tidak ada orang yang lebih baik dari kami untuk menjadi imam sholat, dan mereka tidak suka orang lain itu menggantikan posisinya dia. Ya sudah, mereka kemudian akhirnya menceritakan kepada beliau. Ya, maka kemudian menceritakan kepada beliau Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah kemudian sesungguhnya ditanyakan kepada Nabi, dan Nabi berkata, tanyakan kepada dia kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka dia mengatakan, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas, makanya saya tidak bisa meninggalkan dalam setiap rakaat-rakaat yang saya selenggarakan. Maka kemudian Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Lihat perkataan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menjadikan dirimu, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menjadikan dirimu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kita boleh sebut dengan bahasa puitis, surat cintanya Allah itu surat Al-Ikhlas. Ya. Makanya kemudian kita harus pahami, artinya juga harus paham, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus ngerti betul. Kenapa? Karena sesungguhnya surat itu adalah surat cinta, yang mana kecintaan kita kepada surat Al-Ikhlas menjadikan kita akan mudah dicintai oleh Allah ketika kita mencintai surat Al-Ikhlas. Boleh nggak Ustaz saya nanti ngamalin kayak gitu? Boleh. Merutinkan? Boleh. Karena itulah yang tadi kita dapatkan dari sahabat dari Bukhari, dan kemudian kita juga mendapati dari Amrah binti Abdurrahman.
Dan kemudian inilah yang menjadikan akhirnya termasuk sunnah yang hari ini tidak banyak dilakukan orang, membaca surat Al-Ikhlas dalam rakaat-rakaat yang kita selenggarakan di dalam sholat. Ya. Maka kemudian kita juga harus paham di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, maka sesungguhnya surat Al-Ikhlas, kemudian kita temukan surat Al-Ikhlas ini menetapkan bahwasanya dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana dalam Imam Bukhari halaman 321, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya seseorang itu mendengar seorang laki-laki membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Ketika tiba di waktu pagi, ia mendatangi Nabi dan menceritakan hal tersebut kepada beliau, seolah-olah dia itu menganggapnya sepele. Maka kemudian Nabi mengatakan, wallati nafsi biyadihi indaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Rabb yang jiwaku berada pada tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Nasai. Jadi di situ kita memahami, setelah kita memahami bahwasanya surat Al-Ikhlas menjadi surat yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah, kita memahami sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Makanya ada seorang sahabat mengulang-ulang, yataqawwalaha, dia ngulang-ulang terus surat Al-Ikhlas itu. Dan ada sahabat yang menganggapnya, kok ngapain sih kayak gitu? Dan Nabi justru kemudian menegaskan, sesungguhnya surat itu sepertiga dari Al-Quran. Nah sekarang harus paham, sepertiga dari Al-Quran itu dalam apanya Ibu? Dalam pahala atau di dalam keutamaan? Dalam pahala atau dalam keutamaan? Dalam sepertiga, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu kan dikatakan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dalam apanya? Apa? Dalam pahala. Kenapa Ibu bisa mengatakan dalam pahala? Jadi kalau ada orang kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian dengan orang yang membaca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati Wan Nas, secara pahalanya sama atau tidak sama? Sama atau tidak sama? Siapa yang mengatakan sama, angkat tangan. Jangan takut, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma nanya, sama atau tidak sama? Jangan pura-pura melihat bukunya kalau lagi ditanya. Sama atau tidak sama? Kan tadi dikatakan dari riwayatnya siapa tadi? Abu Sa'id, ya kan? Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya ada orang yang ulang-ulang menghafalkan surat Al-Ikhlas dan dia menceritakan kepada Nabi seakan-akan ngeremehin amalan itu, tapi justru Nabi malah menegaskan bahwasanya itulah yang bagus. Kenapa? Sesungguhnya demi Rabbku yang aku berada pada tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Ini sepertiga dalam apanya? Dalam pahalanya. Berarti kalau ada orang yang baca Alif Lam Mim sampai kemudian Minal Jinnati Wan Nas, itu sama nggak dengan orang yang kemudian ini? Siapa yang mengatakan sama, angkat tangan. Siapa yang mengatakan sama pahalanya, angkat tangan dulu. Siapa yang mengatakan tidak sama, angkat tangan. Masya Allah, pingin pulang saya kalau kayak gini. Iya. Kenapa tidak sama? Sepertiga yang Ibu harus pahami, nanti sepertiga ada surat An-Nasr seperempatnya. Itu artinya sepertiga dalam keutamaan isinya, bukan keutamaan pahalanya. Iya. Kalau kemudian kenapa? Karena Quran itu kan isinya apa? Sepertiga Quran itu isinya apa? Akidah. Sepertiga isinya apa? Fikih dan muamalah. Sepertiga isinya apa? Cerita-cerita para nabi. Itu isinya Quran itu 3 ini. Yaitu sepertiga itu apa? Yaitu akidah, sepertiga itu fikih dan muamalah, sepertiga itu isinya apa? Cerita dan bukan cerita, kisah-kisah para nabi. Maka kemudian Al-Ikhlas itu kemudian sepertiganya Al-Quran dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid, akidah. Tapi dalam masalah pahala, sama nggak adalah orang yang membaca Al-Baqarah dari awal sampai kemudian An-Nas itu disamakan pahalanya dengan membaca Al-Ikhlas? Ya enggak sama. Iya, makanya nanti kalau pas Ramadan saya tanya hari pertama, siapa yang hari ini sudah mengkhatamkan? Saya Ustaz. Saya mau baca Al-Ikhlas 3 kali. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Keutamaannya itu keutamaan isi, bukan keutamaan pahala. Jadi orang yang membaca Al-Baqarah sampai An-Nas tidak sama kedudukannya dengan orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Yang kedudukan hurufnya aja jauh banyak, lebih banyak kok. Dan setiap hurufnya dilipat gandakan 10 kali
lipat. Makanya kemudian disitulah kita paham maknanya hadis sepertiga dari Quran itu apa? Dalam keutamaan isinya, bukan keutamaan pahalanya. Ya. Ntar lagi mau asar ya. Nah, nggak apa-apa, kita lanjutkan sebentar. Maka kemudian disitulah kita paham, inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Maka kemudian yang lain, kita buka halaman 323. Maka hadis lain tentang membaca surat Al-Ikhlas itu berulang-ulang. Ini keutamaan yang lainnya. Jadi ayat atau surat yang sering kita baca berulang-ulang itu apa? Surat Al-Ikhlas. Kapan saja kita baca surat Al-Ikhlas? Ibu-ibu sebutin. Setelah sholat, terus ketika menjelang tidur, terus zikir pagi dan petang, terus mau tidur, terus kemudian zikir pagi, zikir petang ketika merasa sakit, ketika demam, ketika kemudian kita menjaga diri kita dengan ruqyah, itu semuanya kita membaca Al-Ikhlas. Berarti menunjukkan apa? Surat yang paling sering menemani dalam keseharian kita, surat yang menemani keseharianmu menjadi seorang hamba adalah surat Al-Ikhlas bersama dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apalagi keutamanya nanti kita pelajari insyaallah habis sholat asar. Kita lanjutkan sebentar habis sholat asar. Atau kita cukupkan? Ya, habis sholat asar kita lanjutkan sebentar. Barakallahu fikum, ini yang kita sampaikan, kita bahas sebentar, lanjutannya habis sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sebentar apa yang kita kaji. Jadi setelah kita mengetahui panjang lebar bagaimana Allah meletakkan surat Al-Ikhlas yang di dalamnya hanya 4 ayat tetapi terdapat banyak sekali keutamaan, maka disinilah kita memahami keutamaan satu surat tidak tergantung kepada banyak dan sedikitnya ayat, tetapi keutamaan surat itu tergantung kepada ketetapan dan keutamaan yang Allah letakkan pada surat-surat tersebut. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami keutamaan surat Al-Ikhlas. Tadi kita sudah paham merupakan surat yang mampu menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita pahami bahwasanya surat ini merupakan satu surat yang apabila kita membacanya terus akan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian kita mengetahui pula bahwasanya surat ini merupakan surat yang paling sering menemani keseharian kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Dan inilah keutamaan yang sudah kita paham. Mari kita buka pada halaman 324. Pada halaman 324 Allah menyampaikan kepada kita di antara keutamaan surat yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, yaitu adalah surat ini merupakan surat yang disampaikan di dalam surat dalam riwayat An-Nasa'i, sesungguhnya orang yang berdoa dengan surat ini maka Rasulullah mengatakan idza su'ila bihi aqra wa idza du'iya bihi fa'ajaba. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas adalah idza su'ila bihi aqra wa idza du'iya bihi fa'ajaba. Rasulullah mengatakan siapapun yang meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah ataupun tawassul. Tawassul itu menjadikan perantara. Dengan perantara surat Al-Ikhlas, maka sesungguhnya barang siapa yang berdoa bertawassul dengan surat Al-Ikhlas, maka kalau dia berdoa maka Allah akan memberi, dan apabila dia dimohon maka Allah akan mengabulkan. Nah, di sini kita paham. Jadi kalau kemudian kita bertawassul, sebenarnya boleh nggak bertawassul? Boleh. Bertawassul itu boleh dalam 3 perkara saja. Yang pertama, bertawassul dengan nama dan sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amalan salih yang kita lakukan sendiri. Dan yang ketiga, bertawassul yaitu dengan doa orang yang salih yang masih hidup. Nah, di situ kita memahami tawassul. Di antara 3 tawassul yang ada adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya terangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita memang tidak mampu menyebutkan Asmaul Husna secara keseluruhan, maka boleh bagi kita mewakilkan keseluruhan nama Asmaul Husna dengan kita membaca surat Al-Ikhlas. Contohnya gimana? Jadi misalkan gini, jadi kita minta anak yang soleh. Jadi kita meminta anak yang soleh itu adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma firli dhambi, Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kemudian sebagian ulama mengatakan ditutup dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, itulah cara kita berdoa. Makanya Nabi ketika masuk masjid kemudian mendengar ada seorang sahabat berdoa menggunakan tawassul, menggunakan surat Al-Ikhlas, maka Nabi kemudian langsung berucap, idza su'ila bihi du'iya fa idza su'ila bihi a'ta fa idza du'iya bihi ajaba. Kalau Allah itu diminta dan orang yang meminta Allah itu dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, Allah pasti ngasih. Dan Allah apabila dimohon tetapi yang memohon itu menggunakan surat Al-Ikhlas, maka Allah kabulkan permohonan dia. Makanya kalau kita ingin dikabulkan, di antara proposal doamu kepada Allah, proposal doa itu adalah menggunakan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi pergunakanlah surat Al-Ikhlas. Sesungguhnya menggunakan surat Al-Ikhlas merupakan proposal doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi disitulah kita mengetahui sesungguhnya tawasul kita, yaitu adalah tawasul dengan menggunakan surat Al-Ikhlas ketika kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang terakhir, yaitu adalah surat Al-Ikhlas merupakan surat yang dijadikan pengobatan. Sebagaimana kita paham pengobatan ketika merasakan sakit itu salah satunya menggunakan 3 surat ini, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian meniupkan ke telapak tangan, kita usap ke bagian tubuh yang terasa sakit. Ya, jadi sebenarnya boleh nggak kita meyakini bahwasanya Quran itu menjadi obat? Boleh dan wajib. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun wa hudan lil mu'minin. Allah kan menyampaikan, kami tidaklah turunkan Al-Quran kecuali menjadi ma huwa syifaa'un. Syifa itu menjadi obat. Wa rahmah dan menjadi rahmat, wa hudan dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di situ Allah menyampaikan apa? Syifaa'un. Selama kita teknisnya itu benar, teknisnya itu sunnah, maka itu adalah diperbolehkan dan itu sesuai dengan sunnah. Tapi kalau tata caranya salah, itu baru salah. Contoh tata cara yang salah itu apa? Menjadikan surat Al-Ikhlas dijadikan kalung, ditempel di pintu rumah, kemudian dibakar, kemudian ditaruh di dalam minuman, diudek, diminum. Nah, itu cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah. Dan itu bisa berakibat kepada terjatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau kita bertawasul dengan surat Al-Ikhlas dengan teknis yang benar, teknis yang ditetapkan di dalam sunnah, boleh. Contoh, ibu tahu nih ibu berdagang, dan ibu tahu tetangga-tetangga pedagang-pedagang ibu itu tidak semuanya paham tentang akidah. Dan ibu ngerti, kelihatannya gelagatnya ini mereka datang ke dukun, ya. Maka ibu ingin untuk menjaga, kemudian ibu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita mengharapkan surat itu menjaga rumah kita, menjaga tempat dagang kita dan tempat kita mencari ma'isyah, boleh, itu hukumnya. Ya, selama dilakukan dengan ruqyah yang benar teknisnya. Tapi kalau teknisnya sampai ditempel di mobil, tempel di mana itu, di pintu, tempel, kemudian ditaruh di dalam laci, dijadikan kemudian ikatan tertentu, dijadikan kalung, pastikan itu salah dan itu tidak boleh. Ya, jadi boleh kita bertawasul dengan surat Al-Ikhlas ketika kita sakit, boleh. Jadi akhirnya kita bertawasul dengan surat Al-Ikhlas dengan berdoa, dan bertawasul pula dengan surat Al-Ikhlas ketika kita merasakan sakit dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau kita sakit, ibu, ada dua. Ada bacaan Quran, ada bacaan zikir. Kalau bacaan zikirnya apa? Bacaan zikirnya ibu beludah, kemudian keluar, tempel itu ke tanah, kemudian usapkan ke bagian tubuh yang sakit, ya, sini misalkan kelihatan banget ini umurnya kalau di sini, ya. Kemudian di sini sembari kemudian kita mengatakan apa? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ba'dina, dengan penyembuhan sebagian dari kami, syusfa yasaqimuna, menyembuhkan penyakit sebagian dari kami, bi'idni rabbina, dengan izin Allah. Dan itu boleh. Kalau kemudian lukanya basah, Ustaz, di sekitarnya, jangan di lukanya. Di sekitarnya, misalkan di sini borok, misalkan di sekitarnya. Kecuali kalau sakit hati, ya susah. Soalnya hati itu nggak bisa. Kemudian kalau itu sakitnya fisik semacam itu, dan itu termasuk sunnah yang jarang dilakukan oleh kita. Saya tanya sama ibu, pernah nggak melakukan itu? Nggak pernah. Walaupun belum dijawab, saya sudah bisa menduga. Jadi ternyata itu termasuk, betul kata para ulama, sunnah al-mahjurah. Tahu sunnah al-mahjurah? Sunnah yang tertinggalkan, sunnah yang tidak banyak orang melakukannya. Jadi kalau kita pusing, ya, pertama kalau pusing ya kurangi santannya. Yang kedua, kemudian keluar
Kemudian bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa sakimuna bi'idni rabbina. Yakin, mantap. Kemudian usapkan nanti kemudian ke leher. Yakin, harus mantap. Dan di antara kemantapan dan keyakinan itu apa? Yang mantap dan yakinnya itu ya salah satunya hafal. Jangan sampai bismillah. Apa ya? Ya tidak jadi nyembuhin. Mungkin lehernya sembuh, kepalanya pusing memikirkan hafalan. Harus betul-betul hafal, betul. Dan itu betul-betul kita hafalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu menjadi obat ketika kita sakit. Kalau itu sudah dilakukan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Usap ke bagian tubuhnya. Dan harus punya keyakinan. Dan kita sudah nerangkan itu. Jadi disitulah kita paham, itulah keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas. Mari kita membaca tafsirnya. Qul huwallahu ahad. Apa itu qul huwallahu ahad? Apa itu Allahus somad? Dan saksikan jawabannya pada pertemuan kita berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan, kita perluas dengan tanya jawab. Karena ayat yang pertama agak panjang Ibu. Ya, kenapa ahad? Boleh nggak kita menyebut ahad? Kenapa kemudian Bilal menyebut ahad, ahad, ahad? Dan kenapa Allah menyebut qul huwallahu ahad? Itu apa? Nanti insya Allah pembahasan tafsirnya kita akan sampaikan dalam pertemuan kita berikutnya. Kita buka dengan tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau membaca surat Al-Ikhlas sekali 10 kali itu akan menurunkan istilah surga yang hadis. Tidak, hadis sama. Kemudian yang kedua, masih di luar tema. Di luar tema terkait kejadian yang baru saja terjadi masalah tafsir ini. Masalah apa? Tafsir Ustaz ini. Oh, tahdzir. Ya, tafsir. Apakah boleh seorang Ustaz apakah boleh seorang Ustaz menuduh Ustaz lain manhajnya bermasalah, pemahaman yang rusak, kemudian dia termasuk qadariyah dan salah dalam tafsir Al-Quran hanya berdasarkan cuplikan video, belum pernah mendapat langsung. Jawaban dari Ustaz itu akan menjadi arah kami selanjutnya bagaimana? Yang namanya persoalan ketika menetapkan, apakah gampang nggak kita menetapkan seseorang itu bermasalah manhajnya? Tidak gampang Umahat, tidak gampang, tidak mudah. Perangkatnya banyak, itulah yang disebut dengan dhawabit. Dhawabit itu apa? Yaitu perangkat-perangkat ketika kita mengatakan fulan begini dan fulan begitu. Kan saya sudah sering sampaikan, hanya memutuskan seorang Jessica menabur cyanida saja butuh berapa puluh sidang, sampai hari ini pun belum diputuskan. Padahal hanya seorang Jessica. Tidak gampang. Itulah yang menjadikan akhirnya runyam masalah itu apa? Yaitu ketika masalah tidak diselesaikan baik-baik di antara orang-orang yang paham ilmu. Makanya kemudian akhirnya apa? Banyak orang yang bodoh ikut komentar. Nah, itu yang menjadikan tambah runyam masalahnya. Akhirnya apa? Hari ini kita melihat potensi umat yang harusnya kita berpikir bagaimana kita menghalau orang kafir untuk bisa menjadi pemimpin. Akhirnya apa? Sibuk hanya ngurusin debat itu tidak pernah selesai-selesai. Kenapa sih tidak bisa didatangin baik-baik? Kan bisa didatangin kan? Kalau misalkan yang satu menutup, ya kan harus berusaha, kan akhlak salaf kan gitu. Karena saya sudah betul-betul pengalaman lah kayak gitu itu. Ibu mungkin masih ngeliat lah, bagaimana kemudian saya dituduh macam-macam. Dituduh khawarij. Kemarin ketika ada berita, ketika saya mendapati ada apa itu, SOP ditegakkan ketika melewati perbatasan. Langsung disebutnya apa? ISIS, khawarij, semuanya gelap, disebut anjing-anjing neraka. Dan itu gampang nggak orang lapangan? Gampang banget kan? Mungkin pengalaman di sini, mungkin salah satu ketua taklim di sini sampai diteror di SMS, di WhatsApp. Kenapa kok? Tuh kan kelihatan kan belangnya kan. Gaya kehidupan kayak gitu tuh tidak mendatangkan kebaikan akhirat. Wallahi. Demi Allah, kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal. Nggak murah Ibu. Saya ngerasain betul gimana diucapkan kayak gitu. Ya, saya nggak pernah itu ditemuin, diomongin baik-baik. Siapa yang menemuin saya? Nggak ada yang nemuin saya. Saya selalu nanya, di mana bagian mana saya mengkafirkan orang? Tunjukin. Di mana saya akan pujuk kalau saya pernah mengkafirkan orang? Tidak pernah. Ketika kemudian ada tulisan saya tentang masalah ISIS dulu, misalkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu dalam porsi ketika saya punya sifat ingin merekatkan. Saya tuh orangnya itu ingin bersaudara, itulah sifat saya. Kenapa? Karena terlalu banyak darah yang saya lihat ketika saya di Suriah itu membentuk perilaku saya. Akhirnya apa? Saya tuh tahu musuh itu terlalu banyak, tidak perlu kita repot untuk saling memusuhi. Saat itu kita berprasangka baik kepada ISIS. Kenapa? Karena di awal-awal. Dan saya tidak termasuk orang yang gampang dan gegabah ketika menyesatkan orang dan kelompok.
Ada orang yang langsung menyesatkan, itu tanggung jawab mereka. Kalau kita enggak, kita hati-hati. Kenapa saya tidak mengambil fatwa? Saya tidak mengambil fatwa dari orang yang belum pernah datang ke Suriah. Saya tidak mau mengambil fatwa tentang Suriah, tentang orang itu. Karena ada yang nyalain saya, oh, itu kan fatwa sudah ada. Saya tanya balik, fatwanya dari orang yang pernah datang ke Suriah? Tidak pernah datang ke Suriah. Jangan ngomong tentang Suriah. Kenapa? Omonganmu banyak salah. Jangan ngomong tentang Kudus kalau tidak pernah ke Kudus. Itu lumrah kan saya ngomong kayak gitu. Karena kemudian ketika saya menerangkan itu, saya ada yang nyalain. Ada yang ngomong, itu kan fatwa sudah banyak. Fatwanya siapa? Fatwa dari para ulama di tempat jihad saat itu belum banyak keluar. Kenapa saya nunggu fatwa dari mereka? Karena mereka lah yang terlibat langsung dalam peperangan itu, dan mereka lah yang ngerti tentang kondisi. Betul nggak kalau saya menunggu fatwa dari orang yang di lapangan daripada orang yang tidak di lapangan? Yuk beda lah. Makanya ketika sudah jelas, baru kita sampaikan, ISIS memiliki sifat khawarij, gampang mengalirkan darah, bahkan mengkafirkan. Dan itu kita sering sampaikan berkali-kali di banyak kesempatan. Tapi disitulah orang, kalau kemudian dia sudah memiliki hati yang hasad, susah. Saya tidak mengatakan bahwasanya fulan-fulan hasad, enggak lah, saya tidak mau mengatakan. Tapi kalau kemudian orang sudah hasad pun, mendengar pun tidak mau, ya atau tidak? Dengerin dong dulu hujahnya, disampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun pengen untuk diingetin, anak tidak mau berpihak ke siapapun, tapi harusnya orang yang kemudian mengedarkan rekaman itu pun juga harus diingetin pulang. Kenapa? Seimbang. Dan saya tidak mau masuk dalam masalah ini secara panjang lebar. Kenapa? Saya sudah cukup letih menghadapi selama ini. Ya, lu bisa bayangin nggak orang kemudian kalau saya membuka di grup, saya dengar fulan begini dihujat bahwa saya itu khawaris, di sini begini menyimpang, saya harus begini, saya diikuti oleh begini. Dan itu alhamdulillah dengan izin Allah screenshotnya itu ya sampai dulu itu. Walaupun saya tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Sedih? Iya, sedih lah. Siapa sih tidak sedih, Ibu? Kehormatan kita diobrak-abrik itu tidak sedih. Kalau Ibu pengen merasakan kehormatannya itu nanti diobrak-abrik, Ibu akan merasakan kesedihan itu apa. Tapi orang yang ngomong, mungkin mereka masih bisa ketawa hari ini. Tapi saya yakin akan datang satu hari keadilan ketika saya menuntut detail semua itu. Ada itu, salah satu mantan, saya ngomong cerita apa adanya. Ada seorang mantan, kemudian mantan anak band tidak terkenal. Kemudian posting, ini loh lihat, supaya fans boy-nya, coba lihat, menyebut orang yang belajar dengan kata fans boy. Pantas diucapkan oleh orang yang ngaji? Tidak pantas. Ini loh, supaya mantan fans boy-nya kemudian tobat. Setelah kemudian qadarullah, saya kemudian akhirnya selesai sama urusan, dengan gampangnya dia mengatakan, sudahlah, sekarang dia sudah keluar, sekarang saya hapus ya postingan yang kemarin rame, dengan begitu gampangnya. Itu kalau dalam hukum Islam, orang semacam itu, maka dibawa ke mahkamah. Cuma kan masalahnya tidak berdiri hukum Allah di sini. Tapi di situ kita paham. Anda tidak mau terlibat langsung dengan masalah itu, tapi setidaknya namanya pembicaraan itu, Ibu, kadang-kadang bahwasanya ada kesalahan. Iyalah, kadang-kadang kita bicara, kita di sini pernah nggak saya ngomong sama gini, Ibu? Ini nomor 2, padahal saya harusnya nomor 3. Tapi saya ngomongnya berapa? Nomor 2. Kadang-kadang kan di sini sama di sini ngucapin salah atau tidak? Salah lah. Ya kalau mau jujur ya perhatikan satu persatu semuanya lah. Dan itulah yang kemudian kita harus pahami dulu. Anda tidak punya kesempatan waktu, Ibu. Terlalu sedih saya itu melihat apa yang terjadi di Suriah. Kemarin 100 orang anak-anak kecil umur segini terengap-engap, tidak bisa nafas. Sempat-sempatnya ngurusin kemudian ini. Kecuali yang betul-betul menyimpang, sudah nampak dia penyimpangannya, sudah nampak penyimpangannya ke orang liberal. Silahkan ayo hantem bareng-bareng untuk menegakkan dakwah. Ya. Oh, kita hantam bareng-bareng ayo. Kemudian orang liberal, orang yang kemudian mendewa-dewakan tempat-tempat kesyirikan, ayolah kita. Kalau sudah menyimpang jelas, ayo bareng-bareng. Tapi orang yang secara dohirnya berkomitmen kepada kebenaran dan berkomitmen kepada sunnah, kepleset 1 dan 2 perkara itu harus ditabayun langsung. Datangi rumahnya. Datangi rumahnya, diketok dong pintu rumahnya. Oh, dia tidak mau jawab loh. Dia misalkan tidak mau jawab, misalkan, ya sudahlah, tunggulah. Kan kewajiban kita harus sabar sama orang yang beriman. Kan kita gitu ngajarinnya atau tidak, Ibu? Emang kemudian kita ngajarin tok, kemudian tidak ngamalin gitu? Katanya kita harus mengajarin sabar. Ya sudahlah, sabarlah. Sabar, kemudian ada ini. Kan dulu gitu. Ketika kemudian para ulama terdolimi aja, mereka yang mendatangi orang yang mendolimi. Kan gitu. Kan lakunya gitu. Saya tidak paham ya, apakah benar. Kalaupun memang benar, tolonglah diselesaikan dengan cara yang baik, Ibu. Kan sekarang kita akhirnya lihat kan, Ibu, pembicaraan di grup itu masih itu saja. Ya kan, di Facebook, di grup. Ya walaupun akhirnya kemudian saya akhirnya agak turun, nggak dibicarakan kan, naik setidaknya.
Tapi akhirnya saya bisa merasakan setelah hidayah itu kayak apa gitu. Ana tidak kenal secara pribadi, tidak kenal saya. Ya, tidak kenal secara pribadi saya. Tapi saya pernah ketemu sekali, 2 kali saya pernah ketemu. Yang ngobrol baik, saling menguatkan. Yang namanya orang mukmin dan kita nggak paham ilmu, walaupun ilmu yang kita pelajari masih sedikit, ayolah, yang kita pikirkan untuk umat itu, jangan memikirkan kelompok, jangan memikirkan kelompok. Sunnah ini miliknya umat bersama, bukan milik kelompok lah. Jangan pernah menjadikan sunnah ini menjadi milik kelompok gitu loh. Kalau mau mengkritik ya kritik semuanya lah secara adil gitu loh. Yang kemarin yang ngomong bahwasanya kemudian bunuh itu orang yang kemudian di halal darahnya, menemuni Jakarta itu, ya harus dikritik juga dong yang baik. Itu jelas terang-terangan atau tidak ibu? Yang ngomong bahwasanya itu apa kemudian kaum muslimin yang terbunuh sama ini, oh enggak apa-apa itu istihad itu. Ya ingetinlah cara yang baik juga. Kenapa harus kemudian beliau yang lain nggak disampaikan padahal jelas terang-terangan salah? Kan harus adil. Kan bukan hanya membela kolega kan, bukan membela kelompok kan? Ya atau tidak ibu? Harusnya seimbang. Kalau memang kemudian bukan karena kelompok, saya nanya apakah karena kelompok membela atau enggak? Dan kita enggak bisa. Anak mencintai setiap orang, Ya. Makanya kemarin saya sampai mengatakan, ayolah kita ini, mari kita bersama-sama. Islam itu tidak bisa tegak dengan 1 orang dan 2 orang. Islam itu tegak bersama-sama. Kalaupun ada yang masih kepleset 1 dan 2, kita lihat penyimpangannya itu menyimpang betul atau enggak. Dan apakah dia memiliki pemahaman kayak gitu disengaja atau tidak. Berakibat apa dalam rukun iman kita kepada Allah, akibatnya apa. Itu harus kita bicarakan dulu. Dan harusnya yang bisa menentukan status itu siapa sih? Kalau bagi kita yang mengatakan ini sudah negara Islam, ya biarkan MUI. Jangan ngambil tugasnya MUI dong. Kalau memang mengatakan ini negara Islam. Itu tugasnya siapa? Tugasnya setiap orang atau tugas MUI ibu? Yang resmi itu depak sama ya sudahlah, jangan ambillah tugasnya itu, nanti malah kemudian jadi runyam kan. Itu seharusnya gitu. Bukan berarti kemudian Ustadz Adida ada salah, ya mesti ada salah sebagaimana saya punya salah, Ustadz Firanda juga pasti punya salah, saya juga pasti punya salah, yang lain juga pasti punya salah. Ya wajar, itu wajar banget. Ingetin dengan cara yang baik, nggak usah dipublikasi kemana-mana. Kenapa sih kebiasaan suka banget untuk mempublikasikan? Kemudian diposting di mana? Setiap orang bisa jawab, ibu. Tapi apakah kita mau jawab atau enggak? Anak kalau mau jawab setiap tulisan mampu saya jawab. Tapi orang-orang yang baik di samping kanan kiri saya ngomong enggak usah, Ustaz, kasihan umat. Nanti mereka akan terus seret dengan isu tidak pernah berhenti. Makanya saya pilih untuk Anda coba menyampaikan sekali 2 kali. Kalau saya pernah mengkafirkan, tolong tunjukin mana saya pernah mengkafirkan. Tunjukin videonya di mana. Nanti kemudian saya akan rujuk dan saya akan siap berkomitmen untuk kembali dan tidak mengkafirkan orang selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekafiran. Tapi tolong ngomongnya harus pakai bukti. Ya, maka sama Ustadz masalah ini. Kasihan menurut saya sih, kasihan betul Om. Sedih itu. Saya tuh ngomong di salah satu ada kumpulan satu ngomong, wallahi Bu, 2 hari yang lalu saya ngomong, wallahi saya sedih. Kenapa? orang Suriah, orang Myanmar itu kalau melihat kita, mereka akan ngomong apa? Semut-semutnya kalian bertengkar. Kita setiap hari harus menghadapi peluru, rudal. Kemudian tiap hari kalian bertengkar saja. Dan itu diperparah apa? Diperparah orang-orang yang tidak paham, ikut komentar terus. Ya kan? Banyak kalau akhwat saya tidak tahu lah, tapi saya melihat banyak ikhwan tuh ya Allah. Sedih sih. Modal cuma pakai kemudian apa? Modal baru merubah jenggot dan baru merubah celana sudah sombongnya luar biasa. Hijrah itu bukan hanya masalah jenggot, hijrah itu bukan hanya masalah celana, hijrah itu di hati juga harus hijrah. Akhlak yang baik. Kita sepakat loh ya. Sunnahnya itu adalah kita memelihara jenggot, sunnahnya memelihara menjaga batasan pakaian kita. Sepakat, kita tidak kemudian berbeda tentang itu. Tapi maaf, yang kamu jaga bukan hanya jenggotmu, bukan hanya celanamu, tapi hatimu dan kebersihan hatimu. Ya kalau kamu kemudian biar diselesaikan para ustadz aja, yang kita nggak paham apa-apa, diem aja. Udah nggak paham kok, kita nggak ngerti juga kan, diam aja. Hari ini ada yang sok komentar itu kan kelihatan begini, kita begini, kayak seneng banget sih dapat umpan gitu. Nggak usah gitu. Saya itu baca itu ada orang gitu ya, saya kan baca kan, sempat baca karena kemarin pas sakit hari Sabtu dan Ahad kan sempat sakit. Kamu bukan sakit, kelelahan itu sampai saya punya waktu untuk baca. Kayaknya nyesel juga saya. Ngapain saya buka sosial media? Biasanya diwakili sama tim, saya nggak pernah buka. Tapi pas kosong saya buka-buka. Sedih saya walaupun bukan untuk saya. Ada yang mengatakan tuh kan,
Sampai ada yang menyebut Adi Hidayat diangkat oleh media, sekarang dihancurkan oleh media. Rasain lo. Saya klik orangnya gitu, saya lihatin gitu. Postingannya bagus-bagus. Postingannya. Tapi ketika komentarnya kayak gitu. Beliau kemudian kemarin video, kan saya baru tahu kemarin video bahwasanya saya tidak bisa tidur. Ada komentarnya tuh, rasain lo tidak bisa tidur lo. Makanya jangan banyak ngomong kalau tidak punya ilmu. Coba. Pantes nggak? Preman tuh kalau ngeliatin kita geleng-geleng, lebih baik kami. Ya, makanya kemudian ya sudah. Saya itu merindukan. Kalau kemudian coba ketemu baik-baik kan bisa. Bisa sih? Enggak sih Bu, ketemu baik-baik? Harusnya bisa. Kecuali kalau ada ego. Ya, kecuali ada ego. Ya. Jadi saya juga sering ngomong kan, saya juga sering menyampaikan berkali-kali di dalam majelis. Ada orang yang menuduh saya macam-macam. Silakan WhatsApp Ana, ini nomor Ana. Ini saya sebutkan dalam banyak kajian. Sebutkan ketok rumah saya, kemudian ini rumah saya di Bekasi, Kemang Pratama, datangin rumah saya. Kan gitu cara yang benar kan. Yang menuduh kan harus memberikan bukti. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Yang pertama tentang kondisi di lapangan. Kondisi lapangan Suriah. Saya mendapatkan informasi bahwa ya sudah Iya. beberapa yang salah sebagai apa ya Relawan. tim medis dia menginformasikan bahwa ketika ada lapangan di sana sangat sulit membedakan antara mana yang menjahit, mana yang ISIS. Iya. Mohon penjelasan dari Ustaz Muhammad yang sudah yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Mu'adz bin Jabal tentang wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz untuk tidak sekali-sekali meninggalkan doa doa ini ada di kawas ibadah. Ada sebagian teman yang memahami bahwa Sebelum salam. makna redaksi itu sesudah salam. Sesudah salam, mereka memahami sesudah doa itu dibaca sesudah salam. Mereka memahami secara level sesuai dengan redaksi itu. Padahal kalau saya pribadi mengamalkannya 801 akhir dengan salam. Jadi sebelum salam. Itu bagaimana kita ketika berdialog dengan teman-teman ini ketika pemahaman kita berbeda. Ya. Yang kedua dulu saya jawab, bahwasanya dalam satu wasiat yang disampaikan Nabi kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wa inni la'ulimaka kalimatin la tada' anhunna an duburi kulli salatin. Kamu aku ajarin satu kalimat yang jangan pernah kamu tinggalkan setiap habis salat. Maka para ulama mengatakan duburu kulli salatin, kalau Ishaq Utsaimin mengatakan sebelum salam. Tapi termasuk duburu kulli salatin yaitu adalah setelah salam, termasuk dubur kulli salatin. Dubur itu artinya bagian belakang. Ya, itu hadisnya gitu. Maka kemudian kita boleh membacanya sebelum salam dan boleh membacanya habis salam. Tidak ada masalah. Kalau kita ingin menggenggam semuanya, maka bacalah sebelum salam, baca kembali dalam bentuk dzikir setelah kita salam. Khair itu insya Allah. Yang kedua, bagaimana membedakan mujahid dengan kemudian anggota ISIS? Susah, tampilannya sama kok. Makanya kita malah khawatir. Kalau ke sana itu yang kita khawatirkan bukan ketemu pasukannya Bashar Assad, ketemu ISIS. Karena mereka langsung bunuh mainnya. Makanya salah satu relawan kan ada yang sampai mau dibunuh kan, temannya sudah dibunuh, padahal relawan itu. Ya, dan membedakannya susah. Ya, makanya itulah, Masya Allah, keimanan orang-orang Suriah itu luar biasa. Kenapa? Menghadapi ujiannya itu berlapis-lapis. Fitnahnya ISIS, fitnahnya PKK, yaitu Kodi Komunis, belum Bashar Assad, belum Amerika, belum Rusia. Campur aduk jadi satu di sana. Makanya Masya Allah, susah kalau kita tidak memperhatikan mereka. Jadi kalau kemudian membedakan tidak bisa, karena anggota ISIS tidak menerapkan cap di keningnya. Kalau ada cap di keningnya enak ISIS nih gitu. Kita nggak ketahuan. Tapi yang jelas kalau anggota ISIS di sini ya gampang mengkafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Jadi orang-orang Khawarij itu ya dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Itulah ciri khasnya. Paham, Bu?
Iya, bagaimana kalau seandainya menjadi dari Indonesia itu kan memang sampai kemarin kayak Israel itu kan sampai dibilang bukan anggota ISIS. Itu bagaimana yang dituduh ini dia membela dirinya itu gimana? Bahwa dia ke sana itu memang sebagai dia membawa misi kemanusiaan. Tapi bagaimana dalam berkata itu? Ya dijawab aja kalau masalah bahwasanya yang dituduh ISIS itu yang mengatakan bahwasanya dia bukan ISIS. Jujur kepada apa yang dilakukan lah. Dan kita harus paham orang yang ISIS itu kemudian tampak betul dalam sifat-sifat mereka, mabda-mabda mereka, manhaj mereka, gampang mengkafirkan. Orang kalau nuduh mah nuduh aja lah. Sekarang itu semuanya sudah disamaratakan ISIS untuk menjadi apa? Karena dengan kita mengatakan ISIS seakan-akan kita sudah melepaskan itu. Sekarang kan gitu. Tahu nggak pola serangan di Suriah itu bleng gimana? Kemudian setelah itu apa ngomongnya? Oh, Amerika ngebom tempat-tempat ISIS. Padahal yang dibom bukan tempat ISIS. Kenapa? Supaya dunia tidak marah. Kenapa? Karena yang disebut adalah ISIS. Itu cara yang kotor, itu cara yang keji. Sama lah dengan Nabi dituduh apa? Nabi dituduh apa? Perusak. Nabi dituduh apa? Tukang sihir. Nabi dituduh apa? Dukun. Nabi dituduh bermacam-macam. Itulah tuduhan. Nah, dalam Islam itu Masya Allah, orang yang menuduh kan harus mendatangkan bukti. Lah buktinya mana? Itu sajalah. Kalau setiap orang itu ngomong tanpa bukti, ya setiap orang tidak ada bedanya dengan kucing. Kenapa? Karena dia tidak mulia dengan sebab bukti yang dia bawa. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi ada seorang ibu alam, dia sakit keras, suami meninggal. Pada saat sakit dijenguk sama keluarganya yang masih non muslim. Nah setelah itu anaknya dia diwasiat sama anaknya nanti kalau saya meninggal saya di pemakamannya sesuai dengan agama yang ini. Terus anaknya bingung mau ikut ibunya atau tidak. Ibunya dia berwasiat supaya dia dikuburkan dengan cara Secara non muslim, kalau dia tidak dikuburkan secara muslim. tidak boleh lah, tapi dia muslim. Masih. Murtad atau enggak? Tidak, jadi dia setelah dijenguk keluarganya aja. Keluarganya kan masih non muslim. Tidak boleh lah, tetap harus kemudian mendahulukan penguburan. Kenapa? Dia pasti menyesal itu di akhiratnya ketika kemudian memberikan wasiat itu. Dan wasiat itu tidak boleh dalam perkara kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Tidak usah. Tidak usah ngikutin wasiat ibu. Tidak usah. Tidak usah. Wasiat contohnya, nanti kalau saya meninggal dunia tolong ya tempat saya dijadikan diskotik ya. Tidak boleh lah. Anaknya tidak boleh ngelakuin. Karena wasiat yang bertentangan dengan kitabullah tidak boleh dilaksanakan.